hikmah memberikan kemudahan dan jalan keluar kepada keluarga mayit sehingga mereka itu tidak merasa sedih. Menghibur mereka agar tetap bisa tumbuh hati untuk bersabar menghadapi ujian musibah yang dijalani. Yang kedua, dengan takziah itu yang hadir semuanya ikut berdoa kepada Allah untuk menggantikan musibah tersebut dengan ganjaran pahala yang sangat besar. Yang ketiga, dengan berkumpulnya orang yang banyak, ada momentum untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Rasulullah bahwa selesaikan semua urusan duniamu sebelum ajal menjemput. Karena akan digantung nilai pahala seseorang ketika masih ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Sampai ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat mayit karena ada seseorang yang meninggal dan ternyata masih ada hutangnya dan belum terbayar. Begitu ada di antara sahabat yang menjaminkan saya akan melunasi hutang-hutangnya. Rasulullah kemudian mulai memimpin pelaksanaan sholat mayit itu. Yang ketiga, bahwa dengan kehadiran semua orang semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang memberikan dukungan doa bagi keluarga. Kemudian yang hadir juga bisa menjadikan kehadirannya di situ dengan peristiwa itu sebagai tazkiratul maut. Tazkiratul maut. Jadi kita senantiasa mengingat tentang kematian. Agama tidak mengajarkan kepada kita, bahkan melarang kita untuk minta mati. Tapi agama senantiasa mengajarkan kita supaya kita mengingat bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah hidup yang sementara, yang sesudahnya nanti akan ada kehidupan yang jauh lebih baik, yang oleh Allah disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tadi Ustaz sempat membaca tadi surah apa tadi? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jadi kita bisa sadar bahwa hidup ini hanya sebentar kali. Bahkan ada yang memberikan gambaran kehidupan kita ini ibarat azan dan iqamat. Ada yang mengatakan kok bilang begitu? Ya karena kita lahir kita diazani dan ketika kita mati kita disolati. Dan itulah hidup kita. Tapi memang sebenarnya kalau kita mau menggambarkan, beberapa pujangga menyatakan itu ibarat mencelupkan tangan di air laut yang tak bertepi, dan ketika kita mengangkat tangan kita meneteslah setetes air, dan air yang setetes itulah gambaran kehidupan dibandingkan kehidupan akhirat yang abadi. Masya Allah. Begitu sebentarnya kehidupan kita, tetapi kita ternyata kadang-kadang lupa bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti akan didatangi oleh kematian. Yang oleh Allah menyatakan, idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak akan mungkin ditunda meski sesaat dan tidak juga dimajukan. Kita kan sering mendengarkan ya Ustaz ya, ada orang yang terjun ke medan perang, kan peluru berdesing di kiri kanannya, dia berarti sangat rawan, rentan kena kematian, dekat kepada kematian. Tapi ternyata dia bisa pulang dengan selamat, kan? Ada orang yang minum makanan suplemen gitu, obat-obat supaya bisa sehat terus, gitu, bisa panjang umur katanya. Tapi ternyata kita disampaikan, dia sudah meninggal gitu. Berlaku ayat Allah. Inilah berlaku ayat Allah bahwa kematian itu adalah ketentuan dari Allah yang oleh manusia tidak bisa menawar-nawar. Sehebat apapun, sebanyak apapun harta kamu, tidak bisa kita minta kepada malaikat, saya tunggu dulu deh, saya bayar deh kalau perlu. Tidak mungkin. Iya betul Ustaz. Nah ini ada tadi apa yang Ustaz sampaikan, takziah, doa. Nyampe Ustaz ya? Iya. Nyampe doa dari orang muslimin muslimat itu dengan yang meninggal walaupun bukan saudara, nyampe Ustaz ya? Karena dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada para pemirsa bahwa oleh para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi kita mencoba mengangkat semuanya, kemudian kita serahkan. Doa ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang kamu yakini. Pendapat pertama itu adalah yang mengatakan bahwa tidak sampai itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa
Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalau anak cucu Adam itu sudah meninggal, terputus amalannya. Sehingga tidak akan mungkin lagi di amalan-amalan yang lain itu bisa mempengaruhi kepada si mayit. Sehingga pandangan ini mengatakan ya itu tidak mungkin biar siapapun yang berdoa tidak mempengaruhi kepada si mayit. Bahkan ada yang mengatakan dengan alasan itu bahwa pelaksanaan takziah ya itu dianggap bid'ah. Itu pandangan pertama. Ya, jadi apalagi yang melakukan tahlil karena katanya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia dibedakan dari ibadah badaniyah dengan ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah maksudnya ibadah yang dilakukan